anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semuanya, selamat malam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga detik ini, malam hari ini kita masih bisa bertemu dan masih bisa bersilaturahmi online di acara Zoom review dan pemantapan ilmu DKR. Saya Inge dari Malang akan membersamai kakak-kakak semuanya di Zoom pada malam hari ini selama 1 jam ke depan ya, sampai jam setengah 9 malam. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah hadir pada malam hari ini, yang sudah meluangkan waktu terbaiknya untuk hadir di acara Zoom malam hari ini. Dipersilakan bagi kakak-kakak yang sudah hadir, yang tidak ada uzur syar'i, silakan dibuka kameranya ya. Karena malam hari ini itu sangat spesial ya. Spesialnya ini kakak-kakak semuanya beda dengan yang sebelumnya. Kalau Zoom yang sebelumnya kakak-kakak hanya menyimak saja ya, mendengarkan, melihat. Namun pada malam hari ini spesialnya kakak-kakak bisa menanyakan apapun yang mungkin kakak-kakak belum pahami ya. Jadi pada malam hari ini 2 arah. Namun untuk malam hari ini yang diutamakan adalah peserta yang mengikuti di minggu ini ya, di periode ini. Bagi kakak-kakak alumni yang lain, silakan di skip dulu pertanyaannya ya, nanti bisa disampaikan langsung saja kepada narasumber. Baik, tidak berlama-lama, silakan dipersiapkan pertanyaannya. Namun sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya jika kita buka dengan Ummul Quran. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kakak-kakak semuanya, kami di sini pun memiliki nasyid menuju Baitullah. Nasyid ini adalah doa kita, harapan kita agar Allah mampukan untuk bisa segera hadir ke Baitullah. Namun sebelum kami tayangkan video dari nasyid menuju Baitullah, akan saya berikan arahan sebentar untuk kakak-kakak semuanya yang hadir ya. Nanti di saat bait pertama silahkan tangan kanan untuk diletakkan di dada sebelah kiri. Kemudian pada saat bait kedua nanti silahkan rentangkan tangan kanan ke depan ya, seperti ini. Lalu bayangkan kakak-kakak semuanya berada di depan Ka'bah. Bayangkan seolah-olah memegang kain kiswah Ka'bah, mencium harum kain kiswah Ka'bah. Setelah itu pada saat bait ketiga nanti silakan tengadahkan kedua tangan seraya sambil berdoa agar Allah mampukan untuk bisa segera hadir ke Baitullah. Baik kakak-kakak semuanya, kita simak video dari nasyid menuju Baitullah.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Bagaimana kakak-kakak semuanya yang merasa tergetar hatinya pada malam hari ini? Saya doakan itu artinya kakak-kakak semuanya sudah dekat ya. Saya doakan semua kakak-kakak yang hadir, Allah mampukan untuk bisa segera hadir ke Baitullah bersama dengan keluarga tercinta. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah, kakak semuanya pada malam hari ini, pastinya saya tidak sendiri ya, kakak-kakak semua tidak sendiri, tentu saja akan kita hadirkan seseorang yang luar biasa, narasumber pada malam hari ini. Beliau ini seorang guru madrasah swasta yang ada di kota Jombang ya, salah satu pondok pesantren penghafal Quran dan hadis. Beliau mengajar sudah lebih dari 17 tahun dengan gaji 1 koma. Beliau ini juga alumni peserta DKR juga ya. Beliau dulu kehidupannya jauh dari kurang ya, jauh dari kata cukup, mohon maaf. Dan beliau juga gali lubang tutup lubang dengan amanah yang ratusan juta, kehidupannya pun dengan banyak permasalahan. Namun alhamdulillah Allah pertemukan dengan ilmu DKR ini sama seperti kakak-kakak yang pada malam hari ini hadir. Dan akhirnya beliau bertemu dengan Bapak Haji Harun Ar-Rasyid. Beliau terapkan semua ilmu DKR ini dengan sungguh-sungguh. Beliau praktekkan dan Masya Allah, Allah rubah kehidupan beliau 180 derajat. Amanah beliau yang ratusan juta akhirnya lunas dengan caranya Allah. Beliau pun setiap tahun bisa menjalankan ibadah umroh berkali-kali. Dan tidak hanya itu, beliau juga sudah menjalankan haji ya dengan suami tercinta. Dan tidak hanya itu, beliau memiliki usaha perlengkapan bayi dan anak dengan bermodalkan miliaran. Dan saat ini beliau sudah diamanahi kendaraan CR Pajero Sport. Untuk itu kita hadirkan saja, namun sebelum kita hadirkan, kita simak video profil beliau.
Baik kakak-kakak semuanya, mari kita rendahkan hati kita kosongkan gelas ilmu kita, dan kita bertolabul ilmi bersama beliau yang luar biasa. Kita hadirkan beliau adalah Kak Eli Zunita dari Kota Jombang. Assalamualaikum Kak Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Inge. Alhamdulillah, Masya Allah. Kak Eli, bagaimana kabar hari ini Kak? Alhamdulillah, senantiasa semakin sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini sedang di mana Kak Eli? Di Masjidil Haram kah? Alhamdulillah di Mekah ya. Nanti Januari kita semuanya juga Alhamdulillah. akan berkunjung kembali ya, hadir di Tanah Suci bersama 2.222 mitra Armina Daily dan komunitas DKR, Kak Inge. Mohon doanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Kak Eli, suara saya amankah Kak Eli? Ya, aman. Bagaimana dengan suara saya juga? Eh, baik, sebentar. Mungkin agak ini Kurang keras ya? kurang, iya kurang keras. Oke, tes 1 miliar, 3 miliar, Oke, 9 miliar. lebih jelas. Alhamdulillah, Oke. amin ya Allah. Baik Kak Eli, mungkin di sini Kak semuanya yang udah hadir sudah penasaran ya, sudah siap untuk menimba ilmu dari Kak Eli gitu, karena sudah satu periode ini, 1 minggu ini mengikuti ilmu DKR. Namun mungkin perlu adanya review dan pemantapan agar kakak-kakak semua di sini lebih bisa memahami dan bisa nantinya mempraktekkan dengan mudah. Bisa mungkin menyapa kakak-kakak terlebih dahulu Kak Eli, dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Inga atas waktu dan kesempatannya. Kak Inga ini juga salah satu alumni DKR, kakak-kakak semuanya ya. Kurang lebih berapa tahun Kak Inga? Alhamdulillah, insya Allah 4 tahun ya Kak Eli ya. Jalan 4 tahun ya, Masya Allah. Istiqomah di sini, istiqomah mensiarkan ilmu DKR, mensiarkan Baitullah, mensiarkan ekonomi umat. Alhamdulillah, hidup Kak Inga juga penuh keajaiban. 2024 kemarin ya, Kak Inga menjadi Betul. pelaku gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah. Ya, Alhamdulillah, wasilah Allah pertemukan dengan ilmu DKR, Allah pertemukan dengan komunitas ini, Allah berdatangkan keajaiban bertubi-tubi juga dalam kehidupan Kak Inge, sehingga dimampukan bisa hadir ke Tanah Suci. Mudah-mudahan nanti juga akan dimampukan Allah membawa keluarga tercinta, bisa semuanya, bisa umroh mengumrohkan, bisa haji menghajikan, dan hidup sukses, sehat, kaya berkah. Terima kasih Kak Amin. Inge. Iya. Oke, baik kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir, kurang lebih 80 peserta pada malam hari ini. Saya doakan mudah-mudahan ya kakak-kakak yang sudah meluangkan waktu terbaiknya ya, menahan kantuknya, capeknya. Hari ini insya Allah kita akan 1 jam ke depan membersamai para peserta DKR yang baru mengikuti kajian ilmu DKR di malam hari ini. Mudah-mudahan ya Allah mudahkan segala urusan kakak-kakak semuanya. Allah datangkan rezeki yang bertubi-tubi dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan Allah mudahkan ikhtiar kakak-kakak saat ini yang sedang berjuang menjadi pejuang Baitullah untuk bisa umroh, bisa haji. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah datangkan banyak keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Dan mudah-mudahan kakak-kakak yang saat ini sedang dalam permasalahan apapun itu, mudah-mudahan dengan cara Allah akan Allah selesaikan dengan cara yang ajaib, dengan cara yang eh, tidak kita sangka-sangka. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke kakak-kakak, malam hari ini memang benar berbeda seperti yang disampaikan oleh Kak Inga tadi, bahwa malam hari ini kita akan melakukan sesi tanya jawab. Ya, kita nanti akan mereview dan juga memberikan pemantapan kepada kakak-kakak terkait ilmu DKR yang sudah kakak eh, ikuti ya, kakak ikuti, kakak simak kurang lebih 5 hari
ke belakang ya, dari hari Senin sampai hari Jumat. Sebenarnya mau kemarin kita melakukan Zoom seperti ini ya, tetapi karena kemarin saya beserta para alumni yang lain mengantar keberangkatan guru besar kita, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid beserta Bunda Haja Mariana Susanti untuk bertolak bertadabur alam ke Eropa di 6 negara. eh, Akhirnya Zoom bisa kita lakukan pada malam hari ini. Ya, hari ini adalah hari terakhir kakak-kakak berada di grup DKR, dan malam hari ini nanti setelah kajian ini grup akan kami bubarkan dan besok akan kami isi dengan peserta DKR yang baru. Ya, jadi kesempatan kakak-kakak malam hari ini adalah benar-benar untuk memantapkan, benar-benar untuk memahami apa sih hakikatnya ilmu DKR itu. Kenapa sih Allah mempertemukan kakak-kakak dengan ilmu DKR? Ada apa dengan ilmu DKR ini ketika kita sudah paham dan kita praktekkan dengan yakin, sungguh-sungguh dan istiqomah. Ya, dan di sini juga kita akan membahas ya salah satu ikhtiar kita semuanya. Kita sudah dipertemukan dengan peluang usaha syariah Armina Daily, di mana peluang usaha syariah Armina Daily bisa menjadi kendaraan terbaik dan tercepat kakak-kakak untuk bisa hadir ke Baitullah, untuk bisa lunas amanah, untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan perekonomian kita. Ya, jadi malam hari ini khusus kami berikan karena banyaknya eh, peserta DKR yang ingin berkonsultasi dengan kami, tapi kami tidak cukup waktu untuk bisa melayani satu persatu melalui telepon, sehingga kita buatkan Zoom khusus pada malam hari ini untuk membersamai kakak-kakak semuanya. Silakan dimanfaatkan betul kesempatan kita malam hari ini untuk menanyakan apapun terkait ilmu DKR-nya, terkait peluang usaha syariahnya. Silakan kakak-kakak tanyakan. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebermanfaatan dari silaturahmi kita pada malam hari ini. Yuk diniatkan untuk silaturahmi, diniatkan untuk talabul ilmi, karena ini pertemuan kita pada malam hari ini akan menjadi nilai ibadah ketika kita niatnya benar. Ya, jadi segala sesuatu tergantung pada niatnya. Yuk kita niatkan mencari solusi yang terbaik, kita niatkan bersilaturahmi, kita niatkan talabul ilmi, tidak bermaksud menggurui siapapun, sekali lagi kakak-kakak ya. Saya tidak memberikan ilmu, tapi saya hanya membantu mereview, membantu memantapkan. Karena saya juga alumni DKR. Saya alumni kurang lebih 7 tahun. Ya, hidup saya penuh dengan keajaiban, sebagaimana tadi sudah ditayangkan di video profil saya. Ya, bagaimana dahulu saya 7 tahun yang lalu dalam kondisi seperti apa, tapi ketika Allah memberikan jalan, memberikan solusi, saya terima, saya respon baik, saya ikuti apa kata guru besar kita di sini, ya, apapun yang beliau ajarkan, saya ikuti, saya manut, saya lakukan. Alhamdulillah, kehidupan saya juga banyak mengalami keajaiban sebagaimana beliau juga mengalami keajaiban. Dan saya bisa seperti ini karena saya berada pada komunitas orang-orang yang hidupnya penuh dengan keajaiban, sehingga semuanya nular. Ya, jadi saya mendapatkan banyak keajaiban karena saya berteman dengan orang-orang yang hidupnya penuh dengan keajaiban, dan saya juga memiliki seorang guru yang hidupnya juga penuh dengan keajaiban. Disitulah saya diberikan ilmunya, saya dibimbing sehingga hidup saya bisa seperti saat ini. Mudah-mudahan kakak-kakak semuanya nanti yang juga hadir bisa merespon baik, bisa menangkap peluang ini sebagai cara Allah menolong, memberikan pertolongan untuk kita dalam kondisi yang seperti saat ini. Mudah-mudahan juga bisa mengalami kehidupan yang penuh dengan keajaiban. Silakan Kak Inga, langsung dibuka sesi pertanyaan. Kakak-kakak silakan buka kamera ya. Insya Allah kalau kita mau buka kamera ya, apa yang kita sampaikan itu akan nyampainya dengan cepat. Ya, tidak ada halangan, tidak ada lintangan. Kakak-kakak mohon untuk buka kamera ya, sehingga kita sama-sama bertatap muka. Para konsultan kakak itu bisa menatap, oh ini tuh kakak-kakak yang selama ini kita hanya bisa berhubungan melalui WA, belum bisa melihat wajahnya secara langsung. Mungkin kalaupun Zoom 1.000 itu kan juga agak susah melihat mana peserta yang saya dampingi. Nah, malam hari ini karena terbatas, kami hanya mengundang sekitar 100 peserta saja, dan yakinilah kakak-kakak yang hadir pada malam hari ini, itulah yang terbaik yang dimampukan Allah untuk bisa bersilaturahmi pada malam hari ini. Mudah-mudahan
pertemuan kita memberikan solusi terbaik untuk semua permasalahan yang saat ini kakak-kakak hadapi. Yuk, kita niatkan silaturahmi, kita niatkan telepon ilmi, kita niatkan kita berbagi pengalaman saja, sharing saja, ya. Karena saya yakin kakak-kakak juga jauh lebih hebat dari kami. Mungkin kamilah yang mendapatkan ilmu lebih dahulu daripada kakak-kakak, sehingga kami bisa berbagi kisah, berbagi perjalanan, berbagi cerita, berbagi apa yang sudah kami lakukan dan apa yang sudah kami dapatkan selama ini. Mungkin itu dulu Kak Ina ya, bisa dibuka sesi tanya jawab. Nanti sebutkan Baik, nama dan siapa konsultan pendamping kakak masing-masing. Ya, kalaupun ada yang kurang pede, boleh juga ditulis di kolom komentar ya. Nanti akan dibacakan Kak betul. Inga untuk kita bantu jawab pertanyaan tersebut. Silakan Kak Inga. Baik, dipersilakan untuk kakak-kakak semuanya yang ingin bertanya. Kami utamakan peserta yang mengikuti periode minggu ini, ya. Dan silakan dibuka kameranya, nanti bisa raise hand ya dengan klik menu di peserta ya, kemudian klik namanya atau di emonya juga ada ya di situ. Kalau mungkin tidak bisa atau berhalangan bisa tulis di kolom komentar ya. Baik, dipersilakan untuk penanya pertama. Adakah yang ingin bertanya? Silakan bertanya apapun yang mungkin belum dipahami selama mengikuti ya, baik itu tema mengenai takaran rezeki, kecerdasan keuangan, ataupun kejar rezeki tanpa batas ya di hari ketiga. Itu silakan ditanyakan. Ya, ini kan kesempatan Adakah yang terakhir ya bertanya? kakak-kakak ya. Jangan sampai Betul. ketika kakak-kakak mengikuti ilmu DKR ini nggak paham, masih bingung ya. Kemudian grup Ya, sudah dibubarkan, kakak-kakak juga nggak akan mendapatkan hasil. Ketika nggak paham ilmunya, bagaimana bisa memahamkan untuk bagaimana mendapatkan hasil yang terbaik, hasil yang maksimal. Jadi harus paham dulu, benar-benar paham hakikat ilmu DKR seperti apa. Ya, apapun yang menjadi ketidakpahaman kakak-kakak ya silakan dikonsultasikan. Malam hari ini khusus untuk kita sharing ya Kak ya. Jadi biar sama-sama paham nantinya sehingga ketika kakak mempraktikannya kalau sudah paham itu insya Allah hasilnya luar biasa ya. Jadi keajaiban itu ya, benar-benar ada dan nyata ketika kita benar-benar paham gitu ya. Silakan betul. kakak-kakak. Agar lebih mudah juga untuk menerapkan ya Kak Eli ya. Baik, Ya. silakan. Adakah yang ingin bertanya pada malam hari ini? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham, Kak Eli. Berarti kita pulang cepat Baik, aja ya. silakan. Boleh jawab. Baik, Saya kasih adakah dulu ya, yang Pak. bertanya? Nggak ada yang tahu, Boleh. berarti saya Ini anggap sudah lebih, paham semuanya. ya, ini lebih Hmm. santai ya. Jadi tidak sama dengan Zoom-Zoom sebelumnya gitu ya. Silakan. Ini dua arah, kakak bisa bertanya apapun yang mungkin belum dipahami. Moga silakan. Atau mungkin karena mungkin masih menunggu pertanyaan yang diajukan Kak Eli, mungkin Kak Eli bisa memberikan sedikit mengenai eh, awal Kakak bergabung di sini pasti ingin tahu apa sih ilmu DKR itu, mungkin bisa diberikan sepintas mengenai hakikat rezeki sesungguhnya itu seperti apa sih agar kita itu bisa dikejar-kejar rezeki gitu, tidak capek mengejar rezeki. Mungkin bisa diberikan sekilas mengenai hakikat rezeki sesungguhnya. Dipersilakan Kak Eli sambil mungkin menunggu kakak-kakak yang ingin bertanya. Monggo. Iya, jadi memang Zoom kita malam ini berbeda ya kakak. Kalau kemarin kakak itu cuma menyimak, tidak bisa bertanya, tidak ada kesempatan untuk bertanya. Malam hari ini khusus boleh tanya jawab kakak ya, yang nggak dipahami apa dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu boleh kakak-kakak tanyakan. Ya mau ilmu DKR-nya, mau peluang usaha syariahnya, siapa yang mau mempunyai peluang usaha untuk apa namanya punya rezeki tambahan gitu ya, silakan ditanyakan bebas ya. Jadi kalau kata Kak Inga tadi bagaimana sih sebenarnya hakikatnya ilmu DKR gitu ya Kak ya. Mungkin saya review sedikit sambil menunggu pertanyaan dari kakak-kakak semuanya. Jadi ilmu DKR itu sebenarnya ilmu perbaikan diri kita, Kak. Ilmu memperbaiki wadah rezeki kita.
Ya, ilmu memperbaiki hati, pikiran, dan sikap kita. Ya, jadi eh, kakak-kakak harus paham di kelas 1 gitu ya. Banyak Kak Inga sebenarnya yang ketika kita tanya gitu, kakak-kakak sudah paham dengan wadah rezeki itu apa gitu ya. Takaran rezeki itu apa? Banyak sekali belum paham. Di mana wadah rezeki kakak saat ini? Itu juga belum paham. Ya, jadi di sini yang namanya wadah atau takaran rezeki, Kak, ya di kelas 1 sudah dijelaskan sama guru besar kita bahwa ya rezeki kita itu tergantung wadah rezeki kita. Kalau wadah rezeki kita kecil, maka kita hanya bisa menampung rezekinya juga kecil, sedikit. Tapi kalau wadah rezeki kita besar, maka kita juga akan bisa menampung rezeki Allah yang maha besar gitu. Nah, bagaimana untuk mengecek wadah rezeki kita? Siapkan wadah rezeki yang terbaik, terbersih, terbesar. Nah, dicek dulu mana wadah rezeki kita. Itu pasti yang mana ya? Di mana ya wadah rezeki itu ya? Dikiranya itu kayak di baskom, kemudian di ember gitu. Itu katanya wadah rezeki, bukan. Atau mungkin ada yang menjawab di tempat kerja saya, itulah wadah rezeki saya. Bukan itu ya Kak ya. Sekali lagi, wadah rezeki itu sebenarnya kapasitas diri kita. Di diri kita itu ada di 3 tempat Kakak semuanya. Yaitu ada yang namanya ilmu HPS. Hati kita, pikiran kita, dan juga sikap kita. Disitulah tiga Allah letakkan wadah rezeki kita itu di situ. Makanya selama ini kakak-kakak diajarkan bagaimana membersihkan wadah rezeki. Hati dulu. Dua hal ini tidak terlihat. Hati dan pikiran ini tidak terlihat, tapi sangat menentukan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, karena rezeki, sekali lagi, kakak harus pahami bahwa rezeki itu sifatnya bersih, suci, mulia, halus, lembut. Maka rezeki ini juga akan mengejar orang-orang yang wadahnya juga punya sifat seperti rezeki tadi. Gitu. Nah, kalau di diri kita aja wadah rezeki kita tidak sama dengan sifat rezeki tadi, maka jangan heran kalau hidup kita ini sudah kerja keras, banting tulang, berangkat pagi sampai malam, petang dan sebagainya, lembur, tidak ada hasil apa-apa. Ya, malah yang ada adalah gali lubang tutup lubang, hanya amanah ya. Itulah yang terjadi saat ini. Makanya yuk dicek kakak-kakak semuanya ya, dicek wadah rezekinya. Kita sama-sama cek. Apakah wadah rezeki saya sudah terbersih, sudah seperti sifat rezeki tadi. Ya, kalau di wadah rezeki kita masih kotor, sampai kapanpun rezeki nggak mau mengejar kita. Rezeki menjauh dari kita. Makanya kenapa hidup kita sulit, kenapa hidup kita dalam kondisi seperti seperti ini saja. Ya, makanya ketika kakak-kakak sudah belajar ilmu DKR ini, segera praktekkan. Ilmu DKR ini tidak sekedar hanya kakak-kakak ngilmu, mendengarkan, habis itu tiba-tiba ada keajaiban dalam kehidupan kakak. Tidak ada seperti itu. Ya, tapi harus wajib dipraktekkan, wajib dilakukan sampai kakak-kakak benar-benar mendapatkan keajaiban itu. Ya, jangan dipertanyakan kapan datangnya, itu wilayah Allah. Tugas kita adalah memperbaiki diri kita, memperbaiki wadah rezeki kita. Untuk hati, ya, hati yang masih ada penyakit hatinya, rezeki tidak mau datang. Yaitu AIDS, angkuh, iri, dengki, dongkol, sombong, marah. Itu rezeki nggak suka dengan orang-orang yang masih punya wadah rezeki seperti itu. Makanya di sini diajarkan bagaimana membersihkan sampah-sampah emosi kita, membersihkan kotoran-kotoran atau sampah-sampah yang ada di hati kita. Ya, yaitu dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan terapi. Karena hati ini nggak bisa dicuci, ya, nggak bisa dibersihkan pakai mesin cuci, disuci pakai deterjen, nggak bisa. Maka harus dilakukan yang namanya terapi. Di terapi itu dibersihkan, diguyur ibaratnya. Makanya di hari Sabtu kemarin kita berikan yang namanya hakikat ilmu DKR seperti air ya yang menyiram eh, satu gelas yang berisi kotoran. Ketika disiram terus-menerus dengan air yang bersih, DKR itu seperti air ini, maka lama-lama apa yang ada di gelas tadi bisa menjadi bersih.
Nah, terapi DKR yaitu terapi maaf, terapi ikhlas, terapi syukur itu adalah bagian dari cara kita untuk membersihkan takaran rezeki kita, membersihkan wadah rezeki kita yaitu hati kita. Hati kita bisa dibersihkan dengan yang namanya terapi, ya, tidak bisa dicuci dan lain sebagainya. Bisanya adalah dengan diterapi. Lakukan terus-menerus, ya, sesuai dengan bimbingan para konsultan kakak. Sampai kapan? Sampai kakak-kakak misalnya kalau ada rasa sakit hati, ada mungkin pernah ditipu, ada mungkin pernah disakiti, didolimi, kakak-kakak bisa netral, berarti itu kakak-kakak sudah hampir bersih, sudah bersih ibaratnya. Ya, sampai benar-benar netral, nggak marah lagi, nggak pernah, nggak ada dendam, nggak ada amarah, nggak ada ini, hatinya ikhlas, luas, ya, menerima apapun kejadian ini adalah takdirnya Allah, ini adalah rencana Allah, ini adalah dari Allah, maka semuanya kembalikan. Maka di sini ada namanya terapi ridho, terapi ikhlas. Yang menjadi penyumbat rezeki kita saat ini karena kita nggak rela, kita nggak ridho disakiti orang, kita nggak rela ditipu orang, kita itulah yang menjadi penyumbat rezeki kakak saat ini. Maka segera angkat sumbatan itu, ya, terapi terus menerus sampai benar-benar bersih, ya, hati kita ini memaafkan. Diganti dengan apa? Diganti dengan yang namanya syukur, ikhlas, sabar. Rezeki itu mencintai orang-orang yang hatinya sudah syukur, ikhlas, dan sabar. Maka yakin ketika kakak sudah bisa menerapkan tiga hal ini dalam kehidupan kakak, kakak akan dikejar-kejar rezeki. Tidak capek lagi yang namanya mengejar rezeki. Gitu ya. Nah, apalagi dengan yang pikiran, pikiran itu juga harus pikiran yang positif. Rezeki nggak suka dengan orang-orang yang berpikir negatif. Ya, itu juga akan menjadi penyumbat rezeki kakak sendiri. Maka yang bisa mengangkat sumbatan rezeki itu bukan orang lain, kakak. Tapi kakak-kakak sendirilah yang harus mengangkat sumbatan rezeki itu. Ya, dengan cara apa? Senantiasa berhusnudon, senantiasa berpikir positif. Ganti pikiran-pikiran negatif itu dengan yang positif. Nanti rasakan akan ada banyak perubahan dalam kehidupan kakak. Dan satu lagi yang terakhir adalah sikap kita harus berubah. Kalau sudah menjadi alumni DKR, sudah mengerti ilmu DKR, wajib sudah bisa menerapkan ilmu DKR-nya, berubah secara sikap itu pasti. Ya, pasti akan berubah. Hatinya mulai ditata, pikirannya dipositifkan, ya. Kemudian sikapnya pasti diperbaiki. Kenapa sikap diperbaiki? Karena hakikatnya kakak-kakak harus paham. Rezeki kita sebagai manusia itu dititipkan Allah di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika kakak memuliakan orang lain, membahagiakan orang lain, disitulah Allah turunkan rezeki untuk kita. Maka jangan sekali-sekali menyakiti orang lain. Jangan sekali-sekali melukai hati orang lain. Itu yang akan menjadi penyumbat rezeki kakak sendiri. Jadi sebenarnya Allah itu memberikan rezeki itu semuanya dalam dalam takaran yang sama. Seperti air hujan yang sangat deras, ya, siapapun pasti basah. Tapi kenapa kenyataannya ada orang yang rezekinya banyak, ada orang yang rezekinya sedang, ada yang sedikit, bahkan tidak dapat sama sekali. Karena ada penghalang rezekinya. Yaitu tadi hati yang masih kotor, pikiran yang selalu negatif, dan sikap yang tidak memuliakan, membahagiakan orang lain. Maka di sini di kelas 1 diajarkan salah satu penyumbat rezeki terbesar kita juga adalah dosa-dosa kita. Ya, makanya kenapa kata guru kita lakukan sholat tobat, minta ampun sama Allah. Mungkin hidup kita saat ini banyak permasalahan, satu permasalahan belum selesai, datang lagi permasalahan yang lain, amanah belum selesai, buka lagi amanah yang lain, ya. Kali lubang tutup lubang, semakin sulit. Itu karena apa? Sebentar Kak ya. Oke. Jadi kenapa hidup kita penuh dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin tadi kita masih banyak dosa, banyak penghalang rezekinya, maka lakukan sholat tobat, minta ampun sama Allah. Ya, kita ini diberikan masalah, yuk kita kembalikan lagi sama Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah kita bukan orang lain, bukan diri kita, tapi siapa? Allah. Maka di sini kita dikembalikan lagi kepada Allah. Hablum minallahnya kita perbaiki, hablum minan nasnya kita perbaiki, hablum minal alamnya juga kita perbaiki. Jadi ada tiga
hubungan yang harus kita perbaiki ketika kita memang ingin hidup kita berubah, ingin rezeki kita berubah, maka perbaiki dulu diri kita, ya, perbaiki wadah rezeki kita, berikan wadah terbaik, terbesar, terbersih, maka insya Allah hidup kakak akan dikejar-kejar rezeki, ya. Jadi tadi lakukan sholat tobat, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, minta maaf, ya. Kalau sama Allah, dengan cara itulah kita meminta maaf, hapus dosa-dosa kita. Yang kedua adalah hubungan dengan manusia, terutama dengan siapa? Orang tua kita, terutama pada ibu kita. Kalau ayah itu adalah jalur nasab, ya, tapi ibu kita itu adalah jalur nasib kita. Ya, makanya muliakan orang tua. Selalu itu yang diajarkan oleh guru besar kita. Muliakan orang tua, bahagiakan orang tua. Hidup kita akan dimuliakan Allah. Hidup kita akan dibahagiakan Allah. Masalah kita akan diselesaikan sama Allah. Ya, perbaiki dulu hubungan dengan orang tua kita, terutama ibu kita. Kemudian pasangan kita. Minta maaflah, ya. Saya yakin meskipun kita ini suami istri gitu ya, Kak, ya. Sebenarnya banyak sekali mungkin sikap pasangan kita yang tidak mengenakkan kita, tapi kita pendam. Nah, itulah yang menjadi sumbatan rezeki kita selama ini. Maka lepas itu, minta maaf, benar-benar minta maaf sama pasangan. Ya, jadi di situ nanti kakak itu dalam rangka mengangkat sumbatan rezeki. Karena yang mengangkat bukan kita. Bukan saya, bukan konsultan pendamping kakak. Tapi kakak sendiri yang harus mempraktekkan ini semua. Ya, minta maaf pasangan kita, minta maaf ke anak-anak kita, ke saudara kita, ke siapapun mungkin yang pernah kita sakiti. Ya, itu adalah bagian dari cara kita membersihkan wadah rezeki kita. Yakin nanti banyak keajaiban dalam kehidupan kakak. Ya, pasti banyak keajaibannya. Ya. Jadi itu dulu mungkin Kak Inga ya yang berkaitan Baik, dengan takaran rezeki. Saya lihat tadi juga banyak pertanyaan iya, yang mungkin bisa dijawab sudah berlalu lalang betul. ya. Silakan Ya, betul sekali Kak Eli. Di sini diibaratkan. sudah semuanya sudah mulai ada pertanyaan gitu ya. Mungkin ini akan saya bacakan di kolom komentar Kak Eli dan nanti mungkin Kakak juga bisa bersuara langsung ya. Di sini ada Kak Ratna Fatmawati. Assalamualaikum Kak, saya Ratna dari Palembang. Mau tanya bagaimana ya Kak solusinya gaji saya ini termasuk besar kok kayak nggak berkah. Jadi apa yang harus saya lakukan? Nah, mungkin ini bisa kita langsung hadirkan saja ya, Kak Ratna Fatmawati. Apakah hadir pada malam hari ini? Masih Ya, bisa ada? dibuka mic-nya Jika Kak Ratna. ada, baik. Sudah hadir, buka kamera juga. Bisa dibuka Iya, mic-nya Kak saya Ratna. hadirkan ya. Oke. Iya Kak hadir Ya. ada. Kak Ratna Ya, bisa disebutkan silakan siapa Kak. konsultannya? Assalamualaikum. Ya, Kak Ratna. Kak Bisa Ratna. dicoba lagi Kak bersuara? Ya Kak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Kak Oke, Ratna. Waalaikumsalam Ya Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Konsultannya siapa Kak Iya Ratna? Kak, saya mau tanya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Iya, wabarakatuh. terdengar Terdengar Kak. Kak Ratna. Silakan dilanjut. Iya Kak, saya mau tanya nih. Mana nih Kak solusinya? Saya kan punya gajinya besar Kak, tapi kok kayak nggak berkah gitu. Kak Ratna profesinya apa? Kita jual minuman Kak. Kayak sales kayak gitu di minuman Cimori. Oh iya. Kak Ratna siapa konsultan pendampingnya? Konsultannya Kak Ratna siapa? Nggak jelas Kak suaranya. Konsultan pendampingnya Kak Ratna siapa? Halo Mungkin Kak karena Ratna. jaringan ya, Kak Eli ya. Iya. Mungkin karena jaringan beliau tidak Ya Kak, mendengar suara sinyal ya kita Kak. di sini. Coba Kak Inge tanya Hmm. konsultannya siapa? Baik, konsultan pendampingnya siapa, Kak Ratna? Bisa terdengarkah suaranya Inga? Kak Rafiq Konsultan dari pendampingnya? Jambi. Kak Rafiq Oh, dari Kak Jambi. Rabiah. Oh, Oke, Kak Kak Ratna. Rabiah. Oke. Bisa jadi begini ya, Kak. Kak, siapa tadi Rafiq Kak dari Ratna Jambi. ya? Kak Ratna bisa mendengar suara saya dengan jelas?
Ya, Suara saya terdengar jelas enggak? kedengar Mbak. Oke. Jadi kemungkinan gini ya Kak ya, takaran rezeki kita itu kenapa saya sudah punya gaji besar kok kayaknya tidak berkah gitu ya. Iya, Nah, coba kakak sudah ngikuti DKR berapa lama? udah 1 minggu lebih Kak. 1 minggu. Kemudian sudah mempraktekkan ilmu DKR-nya? Udah, alhamdulillah Mbak, hari ini sudah ada 1 amanah yang sudah terbayarkan Mbak. Alhamdulillah. Apa aja ilmu DKR yang sudah kakak Ratna amalkan? Yang sudah dipraktekkan apa aja? Ya, Ilmu DKR-nya. praktik syukur tapi kayaknya enggak sempurna loh Kak. Yang dipraktekkan apa Kak? Apa yang Eh, sudah Terapi dipraktekkan? ini syukurnya, udah semua di terapi syukur. terapi syukur udah, Ah, terapi ridho udah, ya. belajar ikhlas itu loh Mbak yang belum bisa. Yang mana? Belum bisa belajar ikhlas. Belum apa Kak Ingat? Belum bisa ikhlas, belum bisa Tapi ikhlas. Iya. iya, belum Kenapa, bisa belajar ikhlas itu loh Mbak. kenapa belum bisa ikhlas? Kakak tahu enggak, kalau kakak nggak ikhlas, nggak ridho, itu berarti kakak tidak menerima dengan ketetapan Allah loh. Halo, Kak Ratna? Kak Ratna mau rezekinya lancar Iya, kembali nggak? iya Mbak. Mau rezekinya berkah nggak? Mau Mbak. Nah, kalau mau berarti praktekkan ilmunya. Kakak harus yakin. Iya, Kakak kalau masih banyak sumbatan rezekinya, apalagi kakak tidak ridho, tidak ikhlas, berarti kakak itu ibaratnya tidak menerima ketetapan Allah loh. Padahal yang ngasih rezeki kakak siapa? iya Kak. Yang ngasih rezeki kakak siapa? Ya Allah. Ya Allah, berarti kakak harus ridho dengan apapun ketetapan dari Allah. Ya, nah kalau kakak nggak Iya, bisa ridho, kakak nggak insya Allah Mbak. ikhlas, ya berarti kakak masih mempertahankan sumbatan rezeki kakak. Ya, kakak masih bahagia dihinggapi sumbatan rezeki. Kakak mau diangkat sumbatan rezekinya. Mau Kak. Nah, kalau mau ya praktekkan. Harus bisa ikhlas ridho. Mungkin Iya, sekali, 2 kali, mungkin seminggu ini belum bisa. Tapi lakukan terus, Kak. Sampai kakak benar-benar bisa ridho, bisa ikhlas. Karena memang iya, ibarat penyakit itu nggak sama setiap orang. Kondisi apa psikis, kondisi eh, eh, kotor tidaknya wadah rezeki masing-masing orang itu tidak sama. Ibaratnya kalau penyakit itu mungkin ada penyakit ringan, penyakit sedang, sampai penyakit berat gitu. Ya, ada yang sudah sampai komplikasi, ada yang hanya sekedar pusing, ada yang hanya batuk pilek. Berarti kan eh, tingkat kesembuhannya, percepatannya pasti beda. Antara yang stroke dengan hanya pusing kan mungkin prosesnya juga lebih lama yang stroke gitu. Ya Kak ya. Jadi makanya DKR ini iya, lakukan terus. DKR itu ilmu harian. Seperti kita kalau makan, kita apakah makan hari ini nanti nggak makan? Kan kita makan terus. Besok juga akan makan lagi kan gitu. Ya kan? Jadi ilmu DKR itu jadikan kebutuhan sehari-hari kakak sampai kakak benar-benar ridho sampai ikhlas. Kalau belum berarti itu memang kakak belum 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 melakukan dengan sungguh-sungguh praktek terapinya gitu. Kalau kakak sudah benar-benar pasrah, iya ridho, Kak. ikhlas, nanti Allah itu menyelesaikan masalah kita. Gitu loh. Memang Allah itu menguji kita kan, ya diuji. Kamu ridho nggak dengan ketetapan saya saat ini? Ridho nggak? Sebenarnya kalau kita hanya sudah kita kembalikan kita sebagai manusia gitu ya, punya keterbatasan kan. Makanya kenapa intinya ketika kita diuji, kamu masih ingat nggak sih sama aku? Allah itu gitu. Kamu minta pertolongan sama aku nggak sih? Ya, kamu masih melibatkan saya nggak sih? Maka kembalilah sama Allah. Pasti diselesaikan sama Allah. Allah Maha Baik. Ya, ridho. Kalau 3 ini sudah kita kuasai, Kak, ya, sudah maaf, ridho, syukur, yakin hidup kakak berubah. Enggak mungkin tidak. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya juga sudah mengalami. Ya, Kak, ya. Saya tidak setahun, Amin. 2 tahun, tapi saya sudah 7 tahun, Kak, mengenal ilmu DKR ini. Dan sampai saat ini pun saya juga tidak berhenti Iya, mempraktekkan. Terus saya praktekkan ternyata semakin besar keajaiban-keajaiban, semakin diyakini, Kak, ya. Jadi di sini ada ilmu itu ada ilmu yakin.
ada ainul yakin, sampai nanti ada hakul yakin. Mungkin taraf keyakinan kakak dengan saya sudah sudah berbeda gitu loh. Ya, kakak kan baru nih. Mungkin keyakinannya sekian persen. Mungkin kalau saya sudah benar-benar yakin gitu. Hakul yakin sudah pada tingkat hakul Iya, yakin. Nah, nanti di komunitas kita itu ya Kak ya, ada kelas-kelas lanjutan. Karena kalau hanya di DKR aja, ya kakak itu baru mendapatkan sekelumit ilmu DKR, baru mendapatkan kulitnya saja. Belum dapat apa-apa kakak-kakak itu. Itu baru ilmu dasar banget yang disampaikan di ilmu DKR itu. Nah, kalau mau mengikuti seperti kami yang sudah banyak mendapatkan keajaiban ya karena kami mendapatkan ilmu lanjutannya gitu. Nah, ilmu lanjutannya ini diberikan pada orang-orang yang memang ingin mau kan? hijrah, ingin praktek, ingin masuk komunitas ini. Benar-benar didampingi oleh guru kita. Kita sekolah di komunitas DKR ini. Gitu. Nah, kalau kakak mau seperti kami, dibimbing betul, diberi ilmu lanjutannya, tingkatannya, Mau kan? ya, itu kakak silakan hubungi konsultan kakak, silakan tulis formulir pendaftarannya, ambil paket yang mau kakak. Udah. Sudah? Ambil paket yang mana, nanti Sudah. kakak bisa kami masukkan ke grup lanjutannya. Udah kemarin Mbak, tapi belum bayar. Kakak gini ya, jadi gini, kakak harus bisa berpikir seperti ini. Kira-kira kakak pernah enggak berdoa sama Allah, ya Allah pertemukan saya sama ilmu DKR. Ya Allah pertemukan saya sama Pak Haji Harun. Ya Allah pertemukan saya dengan komunitas DKR. Pernah berdoa seperti itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Ya kakak doakan apa selama ini? Yang saya doakan ya minta kelancaran Mbak, biar lepas dari amanah. Terus mau ya masuk Allah, saya gabung lunas ke bisnis amanah. Aminah Rekana ini. Terus kakak sudah umroh, sudah haji? Belum. Belum. Usianya berapa? 46 Mbak. Kakak pernah nggak minta sama Allah, ya Allah saya pengen umroh, pengen haji loh ya Allah? Pernah nggak kayak gitu? Nggak pernah Mbak, selama ini nggak kepikir mau umroh. Nggak Sekarang pernah. baru kepikir loh Mbak, kepingin di sana. Baru kepikir sekarang ya. Lah untuk lunas amanah, kenapa Allah menjawabnya seperti dengan cara seperti ini? Kakak yakinilah tidak ada yang kebetulan. Pertemuan kakak dengan ilmu DKR ini nggak kebetulan. Tapi sudah atas izinnya Allah. Sudah atas kehendak Allah. Kenapa Allah mempertemukan kakak dengan ilmu DKR? Allah punya maksud. Allah menginginkan kakak memperbaiki diri kakak dulu. Ya, ayo dibersihkan dulu wadah rezekinya. Aku yang mendatangkan. Allah yang kakak nggak minta selama ini dipertemukan dengan ilmu DKR, tapi Allah yang ngasih. Ya kan? Kalau Allah yang ngasih, kakak yakin nggak itu yang terbaik untuk kita? Yakin. Kalau Allah yang ngasih, pasti yang terbaik untuk kita. Nah, inilah cara Allah menjawab, itu butuh perantara, kakak. Jadi Allah nggak mungkin kita berdoa, ya Allah saya melunas amanah, tiba-tiba segebok uang diturunkan dari langit, kan nggak mungkin. Ya, tapi Allah itu punya cara menjawab doa kita, itu ada caranya, yaitu kita dipertemukan dengan ilmu DKR. Sama kayak saya dulu Kak, saya terlilit amanah ratusan juta, ya hidup saya itu gali lubang tutup lubang, pinjam sana pinjam sini, ya nggak bisa apa-apa memuliakan orang tua, apalagi tidak bisa. Tapi ketika mungkin saat itu saya dalam kondisi benar-benar sudah tidak kuat, ya kita benar-benar sudah pasrah sama Allah, ya Allah saya ingin berubah, saya tidak mau dalam kondisi seperti ini terus, beri solusi sama saya ya Allah, saya ingin lunas amanah. Ya mungkin ke Allah temukan saya dengan ilmu DKR ini, ternyata benar, inilah cara Allah menjawab doa saya. Saya dipertemukan dengan DKR. Untuk kenapa saya dipertemukan dengan DKR? Ternyata Allah menghendaki saya merubah diri saya dulu. Ubah wadah rezekimu, bersihkan wadah rezekimu. Nanti kalau udah bersih, aku siap ngisi. Aku siap selesaikan masalahmu. Kata Allah demikian, Kak. Itulah bentuk kasih sayangnya Allah. Allah masih menggerakkan kakak dipertemukan dengan ilmu DKR ini. Mudah-mudahan wasilah ilmu DKR ini, kakak yang punya amanah, kakak yang belum datang ke tanah suci, yakinilah ini adalah jawaban Allah atas doa-doa kita selama ini. Dalam menjawab doa kita, Allah butuh perantara. Sehingga Allah kirimkan ilmu DKR, Allah kirimkan guru untuk kita, Allah kirimkan komunitas yang luar biasa.
Orang-orang yang hidupnya penuh dengan keajaiban, insya Allah kita juga akan bisa seperti mereka. Tergantung respon kita. Kita mau seperti mereka atau tidak. Inilah sebenarnya solusi yang sudah Allah hadirkan untuk kakak. Kalau kakak ingin lunas amanah, punyalah guru yang lunas amanah, Kak. Yang sudah terbukti, Pak Harun sudah terbukti lunas amanah miliaran. Nanti beliau punya ilmu, beliau punya cara bagaimana bisa lunas amanah. Tinggal kita ikuti aja. Saya hanya juga seperti itu, Kak. Saya masuk komunitas ini, saya hanya mengenolkan diri saya benar-benar mau belajar ilmunya, saya ikuti arahan beliau, saya ikuti ilmu-ilmu beliau, saya praktekkan. Alhamdulillah, amanah satu persatu Allah lunaskan. Saya bisa datang ke tanah suci setiap tahun, saya bisa daftar haji, saya bisa, pokoknya intinya hidup saya penuh dengan keajaiban ketika saya benar-benar berada di komunitas orang-orang yang hidupnya penuh dengan keajaiban. Ya, Kak Ratna, mudah-mudahan nanti juga Allah bisa lunaskan amanah wasilah kakak berada di komunitas GKR ini, berkumpul dengan orang-orang yang memang juga lunas amanahnya. Pasti ada ilmu, ada cara yang tidak kakak dapatkan, tidak kakak miliki sebelumnya ketika memang belum benar-benar bergabung di komunitas kita. Itu ya Kak ya. Dan mudah-mudahan Allah kirimkan peluang usaha syariah ini, Armina Daily ini juga menjadi kendaraan terbaik tercepat kakak untuk bisa lunas amanah ketika nanti benar-benar menjalankan peluang usaha syariah ini. Kalau sudah syariah jangan usah khawatir Kak, insya Allah berkah dunia akhirat. Ya, saya meyakini saya bisa ke Tanah Suci karena saya memiliki kendaraan terbaik tercepat yaitu Armina Daily. Armina Daily ini memang bukan sekedar bisnis dunia saja, tapi kita itu kejar akhirat, dunia dapat. Ya, kita kenapa harus ke Baitullah? Karena Baitullah adalah tempat termustajabah di dunia, ya. Banyak orang yang lunas amanah wasilah beliau sudah bisa ke tanah suci, berdoa di sana minta sama Allah karena Allah sudah kasih garansi. Kalau masalahmu banyak, hidupmu penuh kesulitan, datang ke rumahku kata Allah. Nanti tak selesaikan masalah-masalahmu. Apa garansi dari Allah ketika kita mau umroh, mau haji? Satu, dosa kita diampuni semua sama Allah. Maka karena dosa ini adalah penghambat atau sumbatan rezeki terbesar. Maka ketika Allah sudah ngangkat, maka lancarlah rezeki kita. Yang kedua, semua doamu tak kabulkan, kata Allah. Saya doanya, ya Allah, lunaskan amanah-amanah saya. Ya Allah, mampukan saya setiap tahun bisa ke Tanah Suci. Ya Allah, mampukan saya untuk bisa daftar haji. Mampukan saya bisa mengumrohkan kedua orang tua saya. Semuanya terjawab. Bahkan yang terakhir kemarin, Januari 2024, ketika tawaf di putaran terakhir, saya berdoa. Ini yang diajarkan guru saya memang. Putaran pertama untuk apa, kedua, dan seterusnya sampai putaran ketujuh. Sampai akhirnya, ya Allah, saya ingin mobil syiar. Ya Allah, saya ingin menghantar sebanyak orang untuk bisa ke Tanah Suci. Saya bisa bersamai jamaah untuk pasporan, untuk ini semuanya. Saya ingin kendaraan yang jauh lebih nyaman lagi, ya Allah. Saya ingin Pajero, ya Allah. 2 bulan, 3 bulan kalau tidak salah, 2 bulan. Datanglah Pajero itu di rumah saya. Jadi tidak ada doa yang tertolak di sana. Makanya kenapa kakak-kakak diarahkan ke Baitullah. Baitullah itu ajaib. Baitullah itu penuh dengan uh, keajaiban ketika kita memang benar-benar meyakini di sana. Doa kita diijabah sama Allah. Nggak ada doa yang tertolak di sana. Ya, kita diajak untuk ziarah ke makam Rasulullah. Barang siapa yang hadir ke rumahku, kata Rasulullah, pada saat saya masih hidup atau saya sudah meninggal, maka dia wajib mendapatkan syafaat saya. Masya Allah, disinilah kenapa menyelesaikan masalah dunia yang tercepat adalah dengan segeralah ke tanah suci. Allah selesaikan semua masalah dunia kita. Jangankan hanya sekedar amanah. Apapun yang kakak minta, insya Allah Allah lunaskan. Ketika kita benar-benar yakin dan percaya sama Allah. Dan yang ketiga, berapa biaya umroh yang kamu keluarkan, berapa biaya haji yang kamu keluarkan, tak ganti kata Allah. Umroh haji itu sedekah ekstrim. Allah hanya pinjam sebentar. Ketika kita sudah pulang, dikembalikan minimal 10 kali lipat sama Allah. Maka tidak ada namanya kita dijamin dari kefakiran. Maka kakak-kakak, kenapa Allah pertemukan kakak dengan DKR? Kenapa Allah pertemukan kakak dengan Pak Haji Harun? Kenapa Allah pertemukan kakak dengan peluang usaha syariah, dengan Armina Reka? Itu cara Allah yang akan memampukan kakak bisa ke tanah suci. Cara Allah memampukan kakak untuk segera lunas amanah. Tinggal kakak mau respon bagaimana. Kakak terima atau kakak tolak.
Kakak sudah minta sama Allah, berdoa sama Allah. Inilah saatnya, yakinlah inilah jawaban Allah atas doa-doa kita selama ini. Kita diberikan jalan, ya mau kita ambil atau kita tolak. Itu aja mungkin Kak. Siapa tadi Kak Ratna ya Kak Inga ya. Yang mungkin kakak bisa nanti kalau bisa kurang-kurang ini ya bisa ditanyakan di luar Zoom ini bisa konsultasi karena waktunya sudah sampai 8:30 tidak Ya, terasa ya Kak Inga betul ya. sekali. Gimana Kak Ratna, bisa diterima penjelasan dari Kak Eli? Jadi kita di sini hijrah ya Kak Inga ya. Kita itu Ya, memang ada peluang usaha tapi kita lebih pada perbaikan diri dulu, perbaikan wadah rezeki dulu secara berjamaah. Nanti bisnis itu butuh ilmu, butuh waktu, butuh proses bisa dipelajari semuanya. Karena kita sudah ada kurikulumnya, betul. sudah ada kampus miliardernya, sudah ada dosen-dosennya, sudah ada guru-gurunya. Tinggal kita ikuti, kita amalkan, kita praktekkan ilmu-ilmunya dengan sungguh-sungguh. Yakin juga bisa seperti guru besar kita. Gitu ya. Baik, Ada Kak lagi? Eli. Mungkin Tadi Kak Inga? juga sudah menjawab dari pertanyaan di kolom komentar juga ya, sudah mencakup semuanya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, mungkin Kak Eli yang bisa dibahas sedikit gitu. Di sini ada pertanyaan mengenai berapa bulan sih Kak Eli terlepas dari amanah dengan menerapkan ilmu DKR ini. Nah, ada yang bertanya seperti itu. Itu penanya yang pertama ya. Ya. Kemudian yang kedua juga eh, ada yang bertanya Kak Mahrusin ya Widiono. Kenapa saya harus memaafkan orang sedangkan saya sendiri banyak salah kepada orang? Nah, ini mungkin juga bisa nanti dihadirkan juga nih. Dipersilakan Kak Eli untuk menanggapi pertanyaan yang pertama. Oke, baik. Yang pertama, kalau saya dulu bertemu dengan komunitas CKR ini di tahun 2017, akhir 2017, kemudian saya alhamdulillah dititipkan Allah gitu ya, Allah beri saya hidayah. Bagi saya itu hidayah karena saya dibukakan apa yang namanya? Diberikan rasa yakin mantap untuk saya hijrah di komunitas ini. Jadi apapun yang Allah hadirkan itu semuanya tergantung respon kita kakak-kakak. Ya, waktu itu saya sama teman saya sama-sama mengikuti kajian ilmu DKR. Kalau kami dulu offline kakak-kakak, tidak seperti saat ini bisa online. Online ini baru ada kan ketika ada pandemi. Ya, sebelum pandemi itu kami melakukan seminar seperti ini itu adalah secara offline. Nah, saya masih mengikuti yang offline waktu itu. Ketika kami sama-sama mendapatkan ilmu DKR, mungkin Allah kasih rasa yang berbeda antara saya sama teman saya. Kemudian saya merespon baik, ya Allah, kalau mereka-mereka saja saya tahu alumninya yang orang-orang biasa-biasa saja di situ ternyata orang-orang yang mungkin kehidupannya jauh lebih sulit lagi, tidak sekedar dinolkan tapi diminuskan itu banyak ya. Terlilit mungkin amanahnya jauh lebih besar daripada saya gitu ya. Akhirnya mereka aja bisa. Nah, saya punya keyakinan bahwa saya pun juga bisa, ya kan? Kalau mereka aja bisa, berarti saya bisa. Kenapa? Karena saya punya Tuhan yang sama, saya punya Allah yang sama dengan mereka. Yang tidak sama adalah saya belum punya ilmunya, apa yang mereka sudah punya. Itu keyakinan saya. Sehingga ketika saya memutuskan diri dalam kondisi minus, tidak ada dana, tidak ada uang, dan lain sebagainya, tapi saya punya keyakinan. Inilah cara Allah menjawab doa saya. Mudah-mudahan saya bisa seperti mereka. Ketika saya nanti kejar ilmunya, saya mau menjadi muridnya Abah Harun gitu ya. Saya pasti bisa seperti mereka. Akhirnya saya masuk komunitas ini dengan penuh perjuangan betul-betul. Saya tidak punya uang dalam kondisi waktu itu. Saya memberanikan diri pinjam. Ya. Saya ingin seperti mereka. Saya ingin hidup saya ajaib. Saya ingin ke tanah suci. Saya ingin menyelesaikan masalah saya. Masalah dunia saya selesai hanya di Baitullah. Akhirnya saya perjuangkan. Saya kalau untuk urusan dunia aja saya berani hutang. Kalau untuk urusan akhirat, untuk Allah, kenapa saya tidak berani waktu itu? Akhirnya saya memberanikan diri, saya mendaftar ya dengan segala macam prosesnya. Saya harus pinjam sana, pinjam sini, tapi saya yakini kalau saya niatkan untuk Allah di sini, pasti Allah akan mudahkan langkah saya untuk bisa membayar semuanya. Jadi semuanya ingat lagi tergantung respon kita, tergantung niat kita bergabung di sini untuk apa. Ya, apa yang terjadi dengan teman saya? Tidak merespon apa-apa. Dia tidak mau mengambil keputusan untuk hijrah di komunitas ini.
Saya cek 7 tahun ini, saya sudah bisa 9 kali hadir ke Tanah Suci bersama keluarga saya. Saya sudah bisa daftar haji, saya punya kendaraan siar, saya punya rumah dan lain sebagainya. Semuanya sudah Allah mudahkan untuk diubah oleh Allah dengan sedemikian rupa. Apa yang terjadi pada teman saya? Tidak ada perubahan satupun. Sekali lagi, hidup kita itu tergantung respon kita. Waktu itu saya niatkan, ya Allah saya bergabung di sini, saya ingin ke Tanah Suci. Saya tidak ingin lunas amanah dan sebagainya, saya tidak niatkan itu. Saya niatkan memenuhi panggilan Allah. Karena ingat kakak-kakak, Allah memanggil kita seumur hidup kita. Ini mungkin jarang kakak dengar ilmu ini. Allah itu dalam seumur hidup kita, mau 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, Allah cuma manggil kita 3 kali. Yaitu panggilan sholat dengan azan. Mungkin kita masih bisa menolak. Nanti ntar lagi ya. Kemudian yang kedua adalah panggilan ke Baitullah untuk umroh dan haji. Kita mungkin masih beralasan juga. Saya kan nggak ada uang, saya kan nggak masih punya banyak amanah, saya punya anak yang butuh sekolah dan sebagainya. Silakan beralasan. Tapi panggilan yang ketiga ini, panggilan ke rahmatullah alias panggilan meninggal dunia. Apa masih bisa kakak beralasan? Maka waktu itu saya tanamkan dalam diri saya, kalau Abah Harun aja miliaran rupiah selesai dengan beliau ke Baitullah, maka saya pun juga yang ratusan juta ini akan selesai juga di Baitullah. Karena semua doa Allah kabulkan. Itu keyakinan saya. Sehingga saya memperjuangkan, saya praktekkan sungguh-sungguh setiap sedekah subuh saya berdoanya hanya, ya Allah mampukan saya ke Tanah Suci Desember 2018. Setiap saya berdoa terus istiqomah seperti itu. Ya, saya praktekkan, saya perbaiki diri saya atur hati, pikiran, sikap saya, ya, perbaiki hubungan dengan suami, orang tua, semuanya saya lakukan apa yang diajarkan. Alhamdulillah tepat di Desember 2015 Allah mampukan saya ke Tanah Suci, di sanalah saya berdoa. Ya, walaupun secara amanah belum Allah lunaskan, tapi saya dimampukan Allah bisa datang ke Baitullah dengan penuh keajaiban. Ya, saya akhirnya bisa datang ke Tanah Suci, di sana saya berdoa. Saya ingat bahwa garansi Allah, Allah sudah berjanji. Ibaratnya kayak gini aja loh Kak, kamu banyak masalah. Ayo datang ke rumahku, tak selesaikan. Minta apa sih kamu? Mau tak selesaikan masalah apa? Akhirnya saya berdoa, ya Allah, saya pertama memang ingin bertobat. Minta tobat benar sama Allah. Minta Allah ampuni dosa-dosa saya selama saya lahir sampai saat ini. Kemudian saya minta Allah untuk lunaskan amanah saya, ya Allah. Saya ingin memuliakan orang tua saya ingin mengumrohkan orang tua saya, menghajikan, saya ingin membawa keluarga saya, membawa sebanyak umat Islam bisa hadir ke Tanah Suci. Saya melabeli diri saya sebagai pensiar Baitullah. Ya, akhirnya apa? Saya menjadi pelayan tamunya Allah. Saya labeli profesi yang membanggakan saya adalah ketika saya menjadi pensiar Baitullah, menjadi pelayan tamunya Allah. Kalau saya pelayan, kita aja jadi pelayan tamunya Pak Camat, pelayan tamunya Bupati, bahkan Presiden aja bangga, apalagi pelayan tamunya Allah. Maka di sini saya melabeli diri sebagai pensiar Baitullah. Pulang dari sini, ya Allah mampukan saya bisa mengajak sebanyak umat Islam bisa hadir ke Tanah Suci. Ya. Akhirnya apa? Allah wujudkan satu persatu dalam waktu hitungan bulan. Rezeki itu tidak selalu di Allah lewatkan dalam satu pintu. Armina Daily sudah saya ikuti. Bisnisnya saya ikuti, tapi di sini tidak lebih dari sekedar bisnis. Ternyata Allah Maha mampu membukakan pintu rezeki yang lain. Waktu itu suami saya diberikan Allah kemudahan naik terus secara kejabatan di pekerjaannya. Dari situlah Allah berikan rezeki yang luar biasa sehingga saya bisa melunasi amanah saya. Nah, itulah cara Allah. Jadi jangan dipertanyakan bagaimana cara Allah melunasi. Yang penting kita berubah, kita terus melakukan perubahan-perubahan diri. Disitulah nanti dalam perjalanan kita hijrah, dalam perjalanan kita berubah, ada pertolongan Allah. Itu yang Pak Haji Harun sampaikan ke saya. Jangan pernah berhenti, terus berikhtiar, terus bantu orang lain, perbanyak membantu orang lain. Ketika kita punya banyak masalah, jangan fokus sama masalah kita. Nggak selesai, tapi keluarlah, bantulah. Maka kami di sini syiar, Kak, membantu orang, memberi solusi pada orang yang mungkin kemarin mereka itu dalam kondisi sudah buntu, nggak bisa ini, nggak ada jalan. Dengan ilmu DKR akhirnya mereka praktekkan, mereka dapat jalan. Itulah sebenarnya cara kita menyelesaikan masalah kita. Kita membantu orang lain, memberi solusi orang lain, maka Allah membantu kita, maka Allah memberikan solusi untuk masalah kita. Nah, itulah luar biasanya komunitas kita. Ya, dari situlah
Terus setiap tahun akhirnya Allah mampukan saya. Terus saya bawa setiap tahun proposal kehidupan saya bawa ke Baitullah. Tidak ada satupun yang tidak di Allah wujudkan. Semuanya terwujud persis bagaimana kita diajarkan menggapai impian oleh guru besar kita juga. Jadi amanah apapun itu bisa terlunaskan dengan luar biasa. Jadi kakak-kakak ya, jangan ditolak. Ini adalah cara Allah. Ini bentuk kasih sayangnya Allah yang masih memberi kesempatan kakak-kakak untuk bisa bertemu dengan komunitas yang sangat luar biasa. Berarti inilah cara Allah. Saatnya Allah menjawab doa-doa kakak selama ini. Kalau kakak ini lunas amanah, punyalah guru yang benar-benar punya lunas amanah, sudah lunas amanah. Punyalah, kalau ingin hidupnya penuh dengan keajaiban, punyalah guru yang hidupnya ajaib, punyalah komunitas yang orang-orangnya ajaib. Kalau ingin ke Baitullah pun bertemanlah dengan orang-orang yang sudah berkali-kali ke Baitullah. Di situ ada ilmu, ada cara yang bisa kakak-kakak tiru, bisa kakak-kakak lakukan. Yakin bisa seperti mereka semuanya. Saya hanya bermodal keyakinan aja, Masya Allah. Kehidupan saya itu penuh dengan keajaiban. Karena keajaiban itu ada dan nyata bagi siapa yang mau yakin dan percaya sama Allah. Jadi kakak-kakak sudah diberikan jalan, sudah diberikan solusi sama Allah. Ya, tinggal kakak ini mau kakak ambil atau kakak tolak. Itu aja. Jadi silakan direspon. Terus ada apa lagi mungkin yang belum terjawab, Kak Inga? Insya Allah luar biasa ilmunya. Ya, yang terakhir, bagaimana dengan Kalau diri memaafkan. kita yang memiliki, ya Ah, betul, yang memiliki banyak salah ke orang. Apakah saya harus meminta maafkah atau orang lain yang datang ke kita seperti itu, Kak Eli? Dipersilakan. Ini suara saya yang nge-lag ataukah Kak Eli ya? Sebentar ya. halo? Baik, Kak. Sudah terdengar suara saya? Terjengat-terjengat. Tadi kayaknya sempat ngilang soalnya. Oh, iya, iya, mohon maaf Kak Eli. Ya, mungkin Oke. jaringan ya. Ah, Ya. jadi kalau Allah aja mau memaafkan, terus kita ini kan makhluknya Allah. Masa kita nggak mau memaafkan toh? Dan sekali lagi kakak-kakak, kalau kita nggak memaafkan atau kita meminta maaf, yang rugi bukan orang yang kita sakiti, kita yang rugi. Kita sumbat-sumbat sendiri rezeki kita. Ya, kita nggak mau ngambil ya sudah nikmati hidup kakak seperti itu. Kan kakak sendiri yang eh, menginginkan seperti itu. Kalau memang ingin yang namanya tadi sumbatan rezeki terangkat, ya memang harus memaafkan, ya. Kalau kita nggak bisa memaafkan, makanya coba diputar lagi yang di grup, kakak-kakak dilihat di dahsyatnya memaafkan ya. Itu kan ada itu video yang kita kirim di grup itu. Coba kakak putar kembali. Kalau Ya, kita betul. memaafkan, Kalau ya, mungkin nanti kita kalau ridho. mungkin kita Mm-mm. kalau di pertanyaan tadi bagaimana kalau kita yang banyak salah gitu. Jadi Ya kita mungkin yang meminta maaf cenderung berarti. caranya. Nah, Nah, oke Nah, kita baik. minta maaf, Kak. Jadi orang yang mau meminta maaf itu sebenarnya derajatnya jauh lebih tinggi daripada yang memaafkan. Itu luar biasanya. Maka minta maaflah, ya. Masalah diterima atau tidak ya sama orang, yang penting Allah tahu niat kita. Allah akan apa namanya? Catat sebagai amal bahwa kita memang sudah minta maaf. Masalah dimaafkan atau tidak itu wilayah Allah. Allah Maha, Maha tahu. Sudah, lakukan aja. Jadi ilmu DKR itu jangan dilawan ya Kak ya, jangan tidak diyakini karena balik lagi yang bisa menjadi penolak ilmu DKR ini keajaiban nggak akan datang ke kehidupan kakak. Satu, kakak tidak mau mempraktekkan, ya kan? Kemudian yang kedua, kakak tidak meyakini. Kalau dengan ilmunya tidak yakin, tidak mau praktek, maka jangan harap ada namanya keajaiban. Dan satu lagi harus yakin sama Allah, ya. Hidup kita, kita ini makhluk Allah, kita ini rezeki semuanya yang mengatur Allah. Maka yakinlah sama Allah. Allah Maha baik. Tinggal kita ini mau melibatkan Allah apa tidak dalam setiap permasalahan kita. Kembali sama Allah. Insya Allah Allah berikan jalan, berikan solusi yang terbaik untuk kita semuanya. Ya, mudah-mudahan dengan ilmu DKR ini, saya doakan kakak-kakak yang saat ini punya permasalahan apapun, ya, ketika kakak yakin dengan ilmunya, kakak praktekkan dengan sungguh-sungguh dan istiqomah. Ingat, istiqomah ya kak ya, harus nyambung terus, tidak boleh sekarang praktek, besoknya enggak lagi, praktek lagi, itu namanya enggak istiqomah. Ya, Allah melihat kesungguhan kita, Allah melihat istiqomahnya kita, insya Allah dari situ ada namanya karomah. Karomah itu luar biasa, Kak. Ya. Nanti
hidup kakak akan penuh dengan keajaiban. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Itulah cara Allah. Itulah keajaiban. Ketika kita yakin dan percaya sama Allah, keajaiban itu benar-benar ada dan nyata. Mungkin itu ya Kak Inga ya, mudah-mudahan mendapatkan solusi, mendapatkan jawaban yang bisa diterima oleh kakak-kakak semuanya. Baik, Kak Eli, sangat luar biasa. Malam hari ini sudah melebihi dari 1 jam, Kak Eli ya. Tidak terasa, sebenarnya masih ada lagi pertanyaan, namun mungkin bisa Kak Eli sebutkan nomor handphone yang bisa dituju oleh kakak-kakak yang mungkin memiliki pertanyaan belum terjawab, bisa saya cantumkan di sini untuk Ya, menghubungi Kak Eli. Dipersilakan baik. Kak Eli, berapa Kakak yang nomornya? mungkin tadi belum terjawab atau mungkin mau bertanya masih malu-malu bisa sharing ya sama saya di telepon ya. Kita bisa buat kesepakatan waktunya kapan. Kita bisa sharing konsultasi gratis ya. Kakak-kakak bisa hubungi saya di nomor 0821 3105 3748. Sekali lagi 0821 3105 3748. Ini bisa di screenshot ya, yang dituliskan Kak Inge di layar HP kakak-kakak atau mungkin di laptop ya. Jadi bisa di apa namanya hubungi saya nanti via WA aja, enggak apa-apa. Karena memang waktunya sudah malam, kakak-kakak juga besok Ya, harus beraktivitas kembali ya. betul. Baik, Kak Eli, terima kasih banyak ilmu pada malam hari ini. Mungkin ada sedikit closing statement dari Kak Eli kepada Hmm. semuanya yang hadir di sini. Dipersilakan. Oke, kakak-kakak ya, satu yang ingin saya sampaikan untuk penutup di Zoom pada malam hari ini, satu, balik lagi, tidak ada yang kebetulan. Ya, sekali lagi tidak ada yang kebetulan. Pertemuan kakak-kakak dengan ilmu DKR, dengan Pak Haji Harun, dengan para konsultan, dengan kita semua di sini itu karena atas izinnya Allah, atas kehendak Allah. Dan yakinilah apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita saat ini itu adalah pasti yang terbaik untuk kita. Tinggal kita ini bagaimana merespon apa yang sudah Allah hadirkan. Ya, kemudian kakak-kakak juga ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Tinggal kakak respon, kakak hijrah, lakukan perubahan. Tangkap ini adalah cara Allah menjawab doa kita selama ini. Kemudian kakak silakan ambil formulir pendaftaran di para konsultan kakak masing-masing. Anggap itu proposal perubahan kehidupan kakak. Bismillah. Kalau mereka-mereka saja, para alumni DKR banyak mengalami perubahan kehidupan. Ada yang lunas amanah, ada dimudahkan baitullah, ada banyak sekali ceritanya. Ya, maka yakinilah kakak-kakak juga pasti bisa. Asalkan kakak-kakak mau hijrah, mau berubah bersama kami di komunitas ini, yuk kita saling support, saling mendoakan. Di sini bukan kumpulan orang-orang yang berduit, bukan kumpulan orang-orang yang luar biasa hidupnya, tapi kumpulan orang-orang yang diminuskan kehidupannya, dinolkan kehidupannya sama Allah ya. Tapi mereka mau merubah kehidupan mereka. Sekali lagi, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, nasib kita manusia, selama kita sendiri tidak mau merubah hidup kita. Maka jangan tunggu Allah mengubah hidup kita selagi kita tidak mau merubah hidup kita. Kita berada di zona nyaman kita saat ini, maka tidak akan pernah ada keajaiban dalam kehidupan kakak. Tidak akan pernah ada perubahan dalam kehidupan kakak. Maka keluarlah, hijrahlah, ya. Keluarlah dari zona itu, insya Allah dengan kakak berubah, maka ada kemungkinan ada harapan kakak untuk diubah kehidupannya sama Allah, untuk dirubah uh, rezekinya sama Allah. Ya, jadi tinggal kakak respon dengan baik, hubungi konsultan yang masih bingung, masih ragu, bisa hubungi saya di WA yang saya tuliskan tadi. Ini ada yang share screen ya Kak Inga ya. Terima kasih dari saya. Saya juga mewakili para konsultan pendamping yang selama ini sudah mendampingi kakak-kakak semuanya. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan kami dalam memberikan pelayanan untuk kakak-kakak semuanya. Silakan dipraktekkan ilmu DKR ini dengan yakin, sungguh-sungguh dan istiqomah. Yakinilah keajaiban itu ada, keajaiban itu nyata bagi siapa yang mau percaya sama Allah. Mudah-mudahan Allah selesaikan semua permasalahan kakak-kakak semuanya. Wasilah ilmu DKR dan wasilah dalam menjalankan peluang usaha syariah Terminal Daily ini. Saya doakan kakak-kakak yang belum hadir ke Baitullah, yuk kita buka pendaftaran di Januari 2025 nanti kita ada gerakan Umroh Akbar 2222 jamaah
yang akan bermuhasabah umroh serasa haji, karena kita akan ada muhasabah atau berkoreksi diri ya bersama-sama secara akbar di Padang Arafah. Ya, itulah luar biasanya komunitas kita, tidak sekedar bisnis menjalankan bisnis, tidak sekedar mengejar kebutuhan dunia, tapi kita kejar akhirat, dunia dapat. Allah selesaikan semua masalah-masalah kita. Ya, mungkin kakak-kakak belum menjumpai komunitas yang seluar biasa seperti komunitas DKR ini. Di peluang usaha sehari ini satu-satunya yang bisa memberikan jalan untuk kita bisa melakukan umroh akbar itu ya Armina Daily, Armina Reka ini. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Eli untuk ilmu yang sangat luar biasa pada malam hari ini, dan alhamdulillah kakak-kakak yang hadir di kolom komentar tadi juga sudah banyak yang lebih bisa memahami ilmu DKR yang sudah didapatkan di minggu ini. Alhamdulillah, saya doakan semoga kakak-kakak semua yang sudah mengikuti ilmu pada malam hari ini lebih mantap lagi, lebih bisa mempraktekkan ilmu DKR, karena sehebat apapun ilmu, tidak akan ada hasilnya jika tidak dipraktekkan. Silakan hubungi konsultan pendamping masing-masing untuk bisa hijrah di komunitas Miliarder Berkah. Dan saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf karena untuk grup pada malam hari ini akan dikosongkan dan akan diisi oleh peserta baru yang akan dimulai hari Senin. Baik, saya Inga dari Malang, saya mohon maaf lahir batin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh biayanya besar, saya nggak punya duit. Allah jawab dengan dipertemukan saya dengan Armina Daily ini. Keberangkatan umroh 1000 mitra Armina Daily ini membuktikan bahwa Armina Daily telah mampu melakukan pesan dakwah dan insya Allah dapat meningkatkan ekonomi umat. Dan kami berharap akan ada gerakan-gerakan dahsyat selanjutnya di tahun-tahun mendatang. Komitmen, insya Allah tahun depan gerakan Umroh Akbar Januari 2024. Dengarkan suara kami ya Rasulullah. Terimalah suara kami ya Rasulullah. Terimalah cinta sayang kami ya Rasulullah. Armina Daily. Alhamdulillah yang mungkin tidak ada terbesit sama sekali bisa menggandeng orang tua, ternyata untuk di keberangkatan ini saya bisa menggandeng orang-orang yang tersayang, mitra saya dan bapak saya bisa ke Baitullah Wasilah Armina Daily. Alhamdulillah gerakan 1111 jamaah ini menjadi bukti bahwa Armina Daily bisa menjadi jalan bagi mitra-mitranya untuk bisa hadir di Baitullah.
Makna gerakan Umroh Akbar adalah bentuk suatu ketakwaan seorang hamba terhadap Sang Penciptanya, yakni menjalankan rukun Islam yang kelima, beribadah haji atau umroh ke Tanah Suci. Kami berkomitmen akan mensukseskan gerakan Umroh Akbar 1111 jamaah di bulan Januari tahun 2025. Gerakan ini tidak lain melainkan tujuannya adalah supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka datang dari kampung halaman mereka. Mereka datang ke tempat ini dan mereka menabung bertahun-tahun. Ada yang menjual sawah mereka, ada yang menjual pekarangan mereka, ada yang menyisihkan gaji pensiun mereka, ada yang menabung dari sedikit demi sedikit hingga aku antarkan mereka ke tempat ini, ya Allah. Lewat Armina Daily, akhirnya saya belajar bagaimana untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak, bahagia dan membahagiakan. Armina Daily, 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 manjada, wajada, sukses.